Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek-aspek yang menguatkan mahabbah. Kalau ini sudah mulai suluk. Kalau tadi filosofinya. Kalau ini apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat mahabbatullah, memperkuat cinta kita kepada Allah. Yang pertama, ini mirip seperti tokoh-tokoh sebelumnya, karena mungkin memang ini kuncinya ya, kuncinya mahabbah, yaitu memutus keterikatan duniawi dan mengeluarkan kecintaan selain Allah dari dalam kalbu. Jadi, mari kalau bahasanya Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abdul Qadir Jailani 2 minggu yang lalu ini kan mari berzuhud. Berzuhud itu meminimalkan unsur-unsur duniawi dalam diri kita. Alhamdulillah kalau bisa kita bersihkan sama sekali. Jadi, ya dunia kita ambil, kita manfaatkan tanpa harus kita masukkan dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati Allah saja. Mengapa tidak dua-duanya, Pak? Kata Imam Ghazali mengutip surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jaufi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongga hatinya. Jadi hati kita itu ya satu. Kalau sudah diisi oleh dunia, Allah tidak kebagian tempat. Jadi maka solusinya apa? Biar Allah masuk sebagai cinta kita kepadanya, ya berarti keterikatan duniawi dan cinta pada apapun selain Allah kita keluarkan. Biarlah Allah yang menjadi penghuni utama kalbu kita. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya kalbu itu seperti bejana, seperti satu wadah yang tidak bisa menerima cuka sebelum air yang ada di dalamnya dikeluarkan. Ya kalau wadah itu sudah penuh, ya dia tidak bisa diisi lagi. Maka kalau batin kita, hati kita sibuknya dengan yang selain Allah, ya pada akhirnya Allah tidak kebagian tempat. Maka perlu seperti nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana kita menjalani laku zuhud, melatih hati kita, melatih batin kita, diri kita untuk tidak terikat dan tidak jatuh cinta dengan dunia. Jatuh cintanya pada Allah saja. Ini yang akan menguatkan mahabbah kita. Pak, kalau begitu dunia tidak kita urusi, ya tetap kita urusi. Tanpa harus kita ikat, tanpa harus menjadi ketergantungan kita. Ini rumus pokoknya ini, teman-teman. Makanya para sufi itu sebenarnya perjuangan utamanya ya ini. Kalau bahasanya tasawuf kan setiap upaya untuk suluk itu selalu diawali dari takholli. Takholli itu membersihkan batin, membersihkan hati kita dari hal-hal yang duniawi, yang tidak relevan dengan kecintaan kita kepada Allah. Maka penting ya kita untuk latihan, tidak cinta dunia. Bukan berarti tidak ngurusi dunia, tapi tidak cinta. Tidak cinta dunia itu kalau kehilangan apapun yang sifatnya duniawi, kita tidak putus asa, tidak menyesal, tidak sedih. Satu-satunya yang mengkhawatirkan kita, membuat kita khawatir kalau kita kehilangan Allah, kalau kita tidak bisa memasukkan Allah dalam batin, dalam diri kita. Baik, jadi yang pertama itu ya,
keterikatan duniawi, akan menguatkan cinta kita pada Allah. Kalau kita bisa memutus keterikatan duniawi, lebih mudah kita mencintai Allah. Yang kedua, kekuatan makrifat. Makrifat itu boleh di sini didefinisikan pengenalan, pengetahuan kita tentang Allah. Semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita dekat dengan Allah, pasti semakin kuat cinta kita kepadanya. Ini kalau dulu Al-Farabi menyebutnya ya, menempuh jalan mendekat kepada Allah lewat jalur akal budi. Jadi semakin wawasan kita bertambah tentang Allah, semakin kita cinta kepadanya. Semakin kita saksikan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang. Ada fenomena apapun kita sambungkan dengan Allah, sehingga kita semakin mengenal tentang Allah, ini akan membuat cinta kita kepada Allah bertambah terus. Jadi semakin kuat. Jadi penting aspek pengetahuan tentang Allah, aspek makrifat kepada Allah. Jadi semakin orang kenal, semakin orang mencintai. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, berarti semakin mengenal akan semakin sayang. Karena kalau ini Allah, akan semakin tampak betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang, dan sangat patut dicintai. Kalau kita bisa jatuh cinta pada kecantikan, kegagahan, dan lain sebagainya, harusnya kita juga bisa jatuh cinta pada Allah yang maha cantik dan maha gagah. Itu kalau kita sudah makrifat tentang kegagahan Allah dan keindahannya. Kenapa kok kita belum jatuh cinta? Kemungkinan kita belum makrifat. Makrifat itu pengetahuan yang mendalam, yang hakul yakin, yang hakiki tentang Allah. Nanti menarik, Imam Ghazali menjelaskan bedanya orang kuat dengan orang lemah. Kalau orang kuat, itu dia makrifat dulu kepada Allah, setelah itu pengenalan pada Allah itu menjadi titik pijak mengenali apapun di alam semesta ini. Ini orang-orang kuat. Setelah aku kenal Allah, dekat dengan Allah, sekarang aku membaca apapun di sekelilingku sesuai dengan perspektif Allah. Melihat peristiwa tertentu kita baca, oh itu kekuasaan Allah. Oh itu keindahannya Allah. Oh itu jamaliyahnya, itu jalaliyahnya. Oh itu betapa agungnya Allah. Wah ini betapa pemaafnya Allah. Ada orang banyak salahnya tapi masih diizinkan bertobat dan lain sebagainya. Ini orang kuat. Jadi pengenalannya pada Allah membuat dia bisa mengenali segala yang selain Allah. Tapi ada orang lemah. Orang lemah ini mungkin termasuk kita. Kalau kita kan mungkin levelnya belum nyampe makrifat. Orang lemah itu dibalik kita memahami segala sesuatu, kemudian menyimpulkannya pada Allah. Ya, mudahnya kan sering diilustrasikan kita melihat alam semesta ini misalnya, wah alam semesta ini tertib sekali ya, alam semesta ini tertata sekali ya, alam semesta ini betapa cocoknya untuk manusia ya. Oh berarti ada yang mengatur, berarti ada yang menciptakan. Nah, alam semesta membawa kita kepada Allah. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini orang-orang yang lemah, lemah dalam tanda petik ya, meskipun kita tidak harus terus wah berarti saya lemah Pak, ya karena memang belum makomnya kita untuk makrifat. Jadi kita menempuh jalan ilmu dalam rangka menuju Allah. Kalau orang-orang makrifat kan dia sudah kenal Allah, kemudian pengenalan atas Allah itu dipakai untuk mengenali, memahami, dan membereskan kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau kita ya segala sesuatu kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah.
Ya menurut Imam Ghazali ini jalannya para salikin, orang-orang yang menuju Allah. Dan rumusnya tiga kata Imam Ghazali, tadabbur, tafakur, dan iktibar. Tadabbur itu berpikir empiris, melihat alam semesta, kenyataan di sekeliling. Tafakur itu berpikir rasional, iktibar itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kita yang mampu melakukan tadabbur, tafakur, iktibar, ya kita akan lebih mudah untuk sampai pada Allah. Sehingga kalau kita sudah sampai padanya di level makrifat, kita akan di posisi orang yang kuat. Nanti kita punya pengenalan baru, pemahaman baru terhadap alam semesta. Kalau semula kita memahami dengan keterbatasan akal budi kita, nanti kalau sudah level makomnya makrifat, itu sebaliknya. Jadi titik pijaknya Allah mengenal, memahami segala sesuatu dengan kesadaran ilahiyah. Baik, jadi mudahnya mahabbah kita semakin kuat kalau kita bisa melepas keterikatan duniawi, dan yang kedua, semakin kita mengenal Allah. Entah lewat jalur kuat atau lewat jalur lemah. Asal kita ingin tambah dekat, ingin mengenal Allah, ya cinta kita akan semakin kuat. Baik, terus dilanjutkan. Kalau begitu, apa sih yang sesuai dengan kita itu secara umum, yang membuat orang kemudian mengenali hal-hal yang indah tadi apa saja? Nah, dilanjutkan sekarang analisisnya Imam Ghazali. Jadi orang itu tadi tak kenal maka tak sayang, cuma kenalnya pada aspek-aspek yang membuat dia nyaman. Apa sih yang membuat dia cocok dan nyaman? Biasanya beberapa hal inilah yang membuat orang itu suka, nyaman, dan cocok. Yang pertama apa? Ya, dirinya sendiri, kesempurnaannya, dan kalau bahasanya Imam Ghazali, kelanggengannya yang membuat dia langgeng, membuat dia enak terus, nyaman terus, sehat terus, dan lain sebagainya. Jadi cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kesempurnaannya, cinta pada kelanggengannya. Itu setiap orang pasti begini. Setiap orang itu pasti sedikit kecil atau besar punya ego, cinta kepada dirinya sendiri. Maka manusia akhirnya punya kecenderungan mencintai apapun yang mendukung keberadaannya, mendukung kebaikannya, mendukung kualitasnya. Ini yang pertama. Nah, menurut Imam Ghazali, kalau memang hal yang pertama ini mampu menumbuhkan rasa cinta, jadi kalau kita mencintai apa saja yang mendukung keberadaan kita di muka bumi ini, menurut Imam Ghazali, bukankah yang paling layak, paling pantas, paling cocok kita cintai itu Allah? Bukankah Allah yang membuat kita ada, membuat kita berada, membuat kita mengada dengan segala kedirian kita saat ini? Bukankah Allah yang menyempurnakan karakter kita, yang membuat kita jadi manusia yang penuh kemuliaan, yang memberi kita kesehatan, yang memberi kita anak cucu sehingga kita mengalami kelanggengan, cita-cita kita berlanjut. Loh, itu semuanya kan Allah. Jadi kalau memang yang pertama ini yang membuat kita mencintai sesuatu atau seseorang, bukankah yang paling layak, paling pantas kita cintai Allah? Karena Allah lah yang menghadirkan kita.
Hanya saja kita sering tidak panjang, tidak tuntas berpikirnya. Sehingga kita tertipu oleh yang mendukung diri kita, mendukung keberadaan kita, yang sifatnya juga sementara dan masih perlu didukung juga. Kita lupa bahwa ada yang puncak, yaitu Allah, yang harusnya lebih kita cintai karena keberadaan kita adalah atas izinnya Allah. Nah, rumus yang pertama ini. Jadi orang itu mencintai karena dia cinta dirinya sendiri. Nah, yang membuat diri kita sendiri ada itu kan Allah. Berarti apa? Yo harusnya kita cinta dong pada Allah. Yang kedua, biasanya orang juga mencintai orang lain yang juga memberikan cinta kepadanya. Ini ciri kedua. Yang ini membantu keberlangsungannya, menolak kebinasaannya. Jadi orang-orang yang mencintai kita, sayang pada kita, itu kan biasanya terus kita juga tergerak untuk menyayanginya. Jadi, kalau kita punya teman yang tulus, atau punya sahabat yang sering membantu, atau punya saudara yang ikhlas menolong kita dalam banyak hal, kita punya orang tua yang mengorbankan apapun pada kita, itu kan mau tidak mau batin kita terdorong untuk mencintai mereka semua. Kalau kita tidak mencintai mereka, kadang kita dimarahi oleh orang, kamu tidak manusiawi. Padahal kalau kita berpikir lebih mendalam, kata Imam Ghazali, siapa yang lebih mencintai kita selain Allah? Siapa yang lebih memberikan aneka fasilitas bantuan pertolongan selain Allah? Yang lebih dari Allah. Berarti apa? Kalau menggunakan rumus yang kedua ini, ya lagi-lagi yang pantas dan layak kita cintai, ya hanya Allah sebenarnya. Yang nomor satu harus kita dahulukan, kita cintai, itu ya harusnya hanya Allah. Jadi ini alasan kedua, orang biasanya mencintai. Alasan pertama dirinya sendiri, alasan kedua orang lain yang mencintainya. Maka dia tergerak untuk mencintai. Kita sering lupa bahwa loh, ada yang sangat mencintai kita, yang memberikan segalanya untuk kita, memberi aneka fasilitas untuk kita, tapi kita lupa untuk mencintai balik. Kalau kita tidak membalas cinta orang-orang sekeliling kita, orang menyebut kita tidak manusiawi. Padahal kita lupa untuk mencintai Allah. Baik, yang kedua itu alasannya. Jadi ini alasan orang mencintai tadi oleh Imam Ghazali langsung ditarik ke ranah cinta kepada Allah. Yang ketiga, kita itu sering mencintai orang baik. Meskipun dia tidak baik kepada kita saja, tapi orang ini memang orang baik. Dia baik kepada siapapun. Misalnya, saya cinta Pak kepada tokoh ini karena dia jasanya besar untuk bangsa kita. Saya cinta kepada pahlawan yang itu, dia mengorbankan hidupnya untuk Indonesia ini. Kita akan cinta, suka kepada orang-orang tulus, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang menyebar kebaikan kemana-mana, meskipun tidak langsung kena kebaikan itu pada kita. Intinya, kita cinta orang baik. Nah, tapi kata Imam Ghazali, kita sering lupa untuk mencintai Allah. Padahal Allah itu maha baik kepada siapa saja. Allah itu Rahman Rahim. Kasih sayangnya tidak terbatas. Jadi kita senang, kita cinta pada orang-orang baik, tapi kita lupa pada yang maha baik. Hubungan kita dengan Allah masih belum ada di level mencintai. Nah, ini menurut Imam Ghazali penting untuk kita prihatinkan. Bagaimana kita bisa ngaku
manusia yang baik, hamba yang baik, wong kita belum bisa mencintai Allah. Harusnya kalau kita kagum kemudian cinta pada orang-orang baik, harusnya kita juga mencintai Allah, Zat yang maha baik. Nah, yang keempat, ini alasan-alasan orang mencintai. Kita biasanya juga cinta pada segala sesuatu sesuai kualifikasinya. Biasanya kita, Pak, saya suka yang indah-indah, Pak. Saya suka yang cantik-cantik, Pak. Saya suka yang gagah-gagah, Pak. Yang perkasa, Pak. Saya suka yang sabar, Pak. Saya suka. Ini kan kesukaan kita pada sesuatu sesuai karakternya, sesuai sifat-sifatnya. Tapi kita sering berhenti hanya pada keindahan, kecantikan, kegagahan duniawi. Kita cinta pada keindahan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha indah. Kita cinta pada kegagahan, keperkasaan, tapi sering lupa untuk mencintai yang maha perkasa. Kita sering kagum dan cinta pada orang-orang pintar, para ulama yang ilmunya mendalam, tapi sering lupa untuk mencintai Allah yang maha alim, yang maha tahu segalanya. Nah, ini dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi, ya manusiawi orang itu mencintai sesuatu dengan sifat-sifat utamanya, keindahan, kecantikan, keperkasaan. Tapi kok kita lupa dengan yang paling layak untuk menerima cinta kita dalam hal ini, yaitu Allah. Nah, yang keempat. Yang kelima, kita itu biasanya mencintai seseorang atau sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Jadi yang cocok dengan diri kita. Jadi misalnya kita itu suka dengan kelembutan karena jiwa kita lembut. Kita itu suka dengan ketegasan karena kita ini orangnya disiplin. Dan lain sebagainya. Ini berarti kita mencintai yang cocok dengan kita. Ya kalau bahasanya anak-anak hari ini yang tipe kita deh. Kita kan suka dengan yang tipe-tipe kita. Wah, saya suka Pak orang itu yang lembut, orang yang gagah, orang yang tegas, atau orang yang cerdik dan lain sebagainya. Ini kan kenapa? Karena sesuai dengan aku, tipeku. Nah, menurut Imam Ghazali, loh, bagaimana kita lupa bahwa tipe, kecenderungan, dan lain sebagainya itu pasti cocok, pasti sesuai, dan itu semua kan anugerahnya Allah pada diri kita. Karakter kita itu kan merupakan cerminan dari hadirnya Allah. Jadi misalnya tadi kita cinta ketertiban, kedisiplinan, kita cinta kekuatan, kita cinta keutamaan. Itu kan hakikatnya sifat-sifat Allah dalam puncaknya. Pak, saya itu suka orang yang penyayang loh Pak. Tapi kita sering levelnya hanya manusia dan sesama. Kita lupa bahwa ada yang maha penyayang. Pak, saya suka orang yang tegas. Orang yang kalau salah ya dihukum misalnya. Kita levelnya tuh hanya level manusia. Kita lupa untuk naik pada puncaknya. Allah juga punya sifat tegas. Allah juga ada Sadidul Iqab. Allah juga ada Ghafurur Rahim. Allah juga Alimun Khabir dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebab-sebab cinta dan harusnya Allah yang lebih dulu menerima. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Jadi kalau kita kembali sebentar ya filosofi cintanya Imam Ghazali tadi. Cinta itu diawali dari pengetahuan, pengenalan yang tadi tak kenal maka tak sayang. Tapi ya tidak sembarang pengenalan. Kenal yang
sifatnya keindahan, yang sifatnya membuat kita nyaman, cocok, suka. Nah, yang membuat kita nyaman, cocok, suka itu paling tidak 5 hal ini. Yang pertama, mendukung diri kita. Yang kedua, yang mencintai kita. Yang ketiga, orang-orang yang menurut kita baik. Yang keempat, karena sifat-sifat tertentu yang menurut kita bagus, cocok, sesuai, misalnya keindahan, kecantikan. Dan yang kelima, yang sesuai dengan diri kita. Ternyata menurut Imam Ghazali, kalau kita jeli, semua sebab-sebab cinta itu harusnya membawa kita kepada Allah. Jadi yang paling puncak dari semua alasan ini harusnya kita bertemu pada Allah. Ya misalnya tadi, kalau kita mencintai keindahan, harusnya kita mencintai Allah yang maha indah. Kalau kita mencintai orang baik, harusnya kita mencintai Allah yang maha baik. Kalau kita mencintai orang yang mendukung kita, mencintai kita, siapa yang lebih mendukung dan mencintai kita selain Allah? Jadi inilah cara berpikir logika mahabbatullah yang dikembangkan oleh Imam Ghazali. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda cinta menurut Imam Ghazali. Kalau ini mirip-mirip saja. Nanti di 4 tokoh yang kita bahas bulan ini, itu tanda-tanda cintanya yang mirip-mirip. Ini mungkin menegaskan. Yang pertama apa? Senang bertemu yang dicintai. Nah, ini menarik. Berarti kalau kita cinta pada Allah, berarti kita rindu untuk segera ketemu Allah. Menarik, nanti di bagian ini Imam Ghazali membahas orang yang cinta dengan kematian atau benci dengan kematian. Ya tentu saja orang yang ingin segera ketemu Allah itu tidak takut mati. Tidak khawatir kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dia sangat siap. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu kan berarti kita rindu untuk segera bertemu. Orang yang rindu ingin segera bertemu, ya dia berusaha melakukan segala yang membuat dia nanti kalau bertemu merasa pantas, tidak malu, dan mungkin bertemu, tidak ditolak. Nah, ini ciri pertama. Ya kata Imam Ghazali, meskipun begitu ya orang yang takut mati atau benci dengan kematian, jangan terus kita marahi atau kita vonis jelek. Ya kalau takut matinya karena takut berpisah dengan dunia itu ya memang jelek. Tapi kalau takut mati karena malu, saya malu Pak pada Allah, saya rasanya kok belum pantas ketemu Allah, amal saya belum banyak, dosa saya kok masih banyak ya. Nah ini keengganan untuk mati dengan alasan ini menurut Imam Ghazali bisa diterima. Ya enggak masalah sih kalau alasan itu. Kalau memang alasannya itu ya segera saja bersiap-siap untuk bertemu dengannya sehingga kita pantas bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang kok, kamu orang Islam kok takut mati, kata Imam Ghazali, ya jangan disalahkan dulu, coba dicek alasannya apa. Kalau takut mati itu karena takut nanti hartanya ditinggal atau takut kenikmatan-kenikmatannya ditinggal, ya ini negatif, berarti memang harus tobat kalau kayak gini. Tapi kalau takut matinya karena saya masih malu, Pak. Saya masih merasa belum pantas. Ah, ini positif. Karena dengan itu kan, ayo sekarang segera siap-siap. Biar nanti kalau ketemu Allah, enggak malu. Jadi memang cirinya orang mencintai itu senang ketemu yang dicintai. Yo, kita kan juga begitu. Misalnya kita punya kekasih, punya pacar misalnya. Kan kadang-kadang kita merasa, wah saya sekarang sedang jerawatnya sedang banyak-banyaknya ya. Saya malu untuk bertemu kan ada yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak ingin bertemu bukan berarti tidak cinta. Tapi ada kalanya malu dan merasa tidak pantas untuk bertemu. Karena
kondisi tertentu atau alasan tertentu. Ciri yang kedua, orang yang mencintai itu banyak menyebut yang dicintai atau berhubungan dengan atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Jadi orang yang cinta pada sesuatu atau seseorang itu biasanya sering menyebut namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dicintai. Nah, ini ciri-cirinya sudah. Nama yang sering disebut itu biasanya yang dicintai, paling dicintai atau sebaliknya paling dibenci. Orang yang paling kita benci itu kan yang kadang-kadang juga sibuk terus di kepala kita. Jadi ada dua hal, kalau orang sering sibuk di pikiran kita itu biasanya yang paling kita cintai atau paling kita benci. Nah, itu ciri kedua. Ini minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Orang yang mencintai itu mulutnya mudah sekali mengucapkan nama yang dicintai. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun mulutnya mengucapkan nama yang dicintai. Mungkin mimpinya, ngelindurnya itu nama yang dia cintai. Makanya teman-teman hati-hati kalau mencintai diam-diam itu, kalau pakai bahasanya psikoanalisis itu tidak mungkin tetap kita sembunyikan. Mungkin saat kita guyon-guyon keceplosannya ya nama yang kita cintai. Saat kita lepas ngomong itu nama yang kita cintai. Saat tidur mimpi ya nama yang kita cintai. Karena memang tandanya orang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintai atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Ciri yang ketiga, suka berdua dengan yang dicintai. Ya kalau Allah ya berdua namanya bermunajat. Seneng kalau ada kesempatan berdua saja. Ini tanda-tanda berarti memang sudah cinta. Kalau kita tidak cinta kan tidak nyaman kalau berdua saja. Tapi kok seneng kalau berdua, bermunajat, bersunyi berdua, itu menunjukkan cinta. Kalau pada Allah ya kalau kita kerasan berdua dengan Allah. Zikir kerasan sekali, wirid kerasan sekali, munajat kerasan sekali, ngaji kerasan sekali. Ini kan momen-momen kita berdua dengan Allah. Senang sekali berlama-lama di momen itu, yaitu tanda-tanda cinta. Kalau kita ngajinya tidak kerasan, ngaji baru 5 menit, baru dapat 1 halaman, 2 halaman, sudah ingin berhenti saja. Ini kan tidak kerasan kita, tidak kuat kita berdua dengan Allah. Wirid juga begitu, zikir juga begitu. Itu kemungkinan memang kita belum ada di makom cinta. Kalau kita ada di makom mahabbah, makom cinta, itu justru senang kalau berdua. Ciri yang keempat, tidak menyesal. Tidak menyesal dari apa yang terlewat kalau bukan tentang dia. Misalnya, wah gara-gara ngaji habis isak tadi agak kepanjangan, ketinggalan sinetron deh aku. Tapi tidak apa-apa lah, wong sinetron aja kok. Asal Allah tetap ridho, asal bisa tetap bersama Allah. Ini biasanya tanda-tanda cinta. Jadi tidak nyesel aku ketinggalan, tidak nyesel aku kuliahnya telat karena harus jemput dia dulu misalnya. Itu kan tidak menyesal dari apa yang terlewat, asal bukan tentang dia, asal tidak mengecewakan dia, asal saat bersama dengannya. Itu tandanya orang cinta. Ciri selanjutnya, rasa cinta itu adalah ringan gembira dalam ketaatan. Orang yang mencintai itu, kalau diminta melakukan sesuatu oleh yang dia cintai, dengan riang gembira dia akan melaksanakannya. Atau bahkan dia minta, apa yang bisa aku lakukan untukmu, apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu. Ini cirinya orang mencintai.
Kok ngaku mencintai tapi kalau diperintah bulet terus, cari-cari alasan untuk tidak menjalankan, kemungkinan belum cinta. Jadi, ya kemungkinan masih sifatnya beban, masih kewajiban-kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan. Begitu butuhnya hilang, ya taatnya berkurang. Kalau pas lagi ada kepentingan, ada keinginan, itu wah, mati-matian misalnya ibadahnya. Tapi begitu keinginannya terpenuhi, susut kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini berarti levelnya belum level cinta, belum mahabbah. Masih ada pamrih-pamrih. Sehingga kalau pamrih itu terpenuhi, ya sudah ditinggal yang dicintai. Maka hati-hati para pecinta. Jangan sampai ditipu oleh pecinta yang lain seolah-olah itu cinta, padahal itu bukan. Itu hanya pamrih-pamrih tertentu. Orang yang mencintai itu cirinya antara lain ringan, gembira dalam ketaatan. Selanjutnya tanda cinta yang lain menurut Imam Ghazali, takut, takjub, merasa aku ini tidak ada di hadapannya. Aku ini kecil di hadapannya. Maksudnya aku kecil atau merasa kecil itu lenyapnya ego. Jadi orang yang mencintai itu kan ciri paling mudah yang bisa kita deteksi itu tidak egois. Jadi tidak ingin enak sendiri, menang sendiri. Tapi dia inginnya yang enak dia, yang menang dia, yang sukses dia, yang bahagia dia. Itu cirinya orang yang mencintai. Takut pada yang dicintai, ya. Takut kehilangan, takut dia murka, takut dia tidak mau lagi bersamaku, takut dia menjauh, dan lain sebagainya. Kalau orang ngaku cinta, tidak ada takutnya sama sekali, perlu diuji lagi apa benar itu cinta. Takjub, ya ini ada rasa kagum, ada rasa bangga bahwa aku mencintaimu. Ini cirinya orang cinta. Nah, ada lagi menurut Imam Ghazali, cirinya cinta yang terakhir yaitu apa? Menyamarkan kecintaan. Ada rasa khawatir kehilangan, ada rasa cemburu. Maka tidak terlalu suka pamer-pamer. Biasanya orang yang cinta itu inginnya pokoknya kita saja. Bahkan dunia ini milik kita saja. Yang lain tidak usah dipedulikan. Bahkan takut pamer-pamer. Makanya menyamarkan. Jangan sampai engkau dilihat orang lain, nanti orang lain juga jatuh cinta padamu. Wah, aku cemburu kalau begitu. Nah, ada cemburunya. Jadi misalnya teman-teman kalau kasusnya cinta pada Allah ini melihat, ya Allah itu ada ulama kok begitu tawaduknya, begitu dekatnya rasanya dengan Allah, begitu bagusnya ibadahnya, begitu lembutnya. Wah, aku cemburu, harusnya aku juga bisa begitu. Aku kan juga harusnya cinta padamu ya Allah. Ini ada cemburu. Ada rasa cemburu ini menunjukkan ada rasa cinta. Tapi kalau orang tidak cinta, itu misalnya yang dia cintai diajak orang lain bersama orang lain, ya biasa saja, biar aja bareng orang lain. Ya nanti kalau aku butuh, ya aku yang jemput. Sekarang sama orang lain tidak apa-apa. Tidak ada cemburunya, ini kemungkinan belum cinta. Kalau orang cinta itu ada cemburunya. Maka para pecinta tidak usah galau kalau ada cemburu-cemburuan, asal cemburunya masuk akal. Baik, ini tanda-tanda cinta ya, maunya cinta kepada Allah meskipun masuk saja kalau kita pakai untuk mengidentifikasi cinta kita pada sesama, pada orang tertentu yang kita cintai. Tapi ini menurut Imam Ghazali seharusnya arahnya kepada Allah. Berarti membacanya kita senang bertemu Allah, dekat bersama dengan Allah. Kita banyak menyebut namanya. Kita asik berdua. Kita senang kalau berdua dengan Allah, bersunyi berdua, bermunajat. Dalam zikir, dalam sholat, dalam ngaji, dan lain sebagainya. Kita tidak menyesal kehilangan apapun, terlewat apapun, asal bukan kehilangan Allah atau
terlewat Allah, apalagi mengundang murkanya Allah. Kita ringan dan gembira menjalankan apapun perintahnya Allah. Kita takut dan takjub serta merasa kecil di hadapan Allah. Kita cemburu, kita khawatir kehilangan Allah, apalagi mungkin melihat para pecinta Allah yang banyak ada di mana-mana. Inilah tanda-tanda mahabbatullah, tanda-tanda cinta. Kita lanjutkan. Ini dasar-dasarnya dari kitab Ihya. Nah, sekarang kita mulai agak filosofis. Diawali dari bahasannya Imam Ghazali tentang awal mulanya cinta. Yang pertama, kata Imam Ghazali, orang itu tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali apa yang dia sudah kenal, apa yang dia sudah ketahui. Jadi itulah awalnya. Jadi orang tidak mungkin mencintai tanpa tahu. Ya kalau pepatahnya tak kenal maka tak sayang. Ya bagaimana bisa sayang kalau tidak kenal? Kalau tidak mengerti. Nah, lanjut. Asumsi kedua, tapi kenal tidak sembarang kenal. Kenal yang dimaksud adalah kenal yang berkenaan dengan keindahannya atau kenikmatannya. Sebagaimana kenalnya telinga kalau ada lagu-lagu yang merdu, atau kenalnya hidung pada bebauan yang harum, atau kenalnya mata pada lingkungan alam yang indah. Jadi awal lahirnya cinta itu kenal, tapi bukan kenal sembarang kenal. Yang dimaksud adalah kenal yang pada sisi keindahannya, kenal pada aspek kenikmatannya. Jadi, ya kalau orang kenalnya jelek-jelek kita, mungkin musuh kita, itu kan kenal pada kita. Tapi dia tidak sayang, dia benci pada kita. Kenapa? Dia kenalnya pada bagian-bagian yang dia tidak suka. Yang bisa memunculkan cinta itu kenal pada bagian yang dia suka. Jadi ini asumsi kedua. Jadi tak kenal maka sak sayang, tapi kenalnya bukan sembarang kenal. Kenal pada bagian-bagian yang indah, bagian-bagian yang kita cocok dan sesuai. Ya manusia itu kata Imam Ghazali biasanya mencintai dirinya, atau kalau dia mencintai yang lain itu demi dirinya, yang cocok, yang sesuai dengan dirinya. Maka kalau dia mengenali sesuatu, kok dia merasa tidak cocok, tidak nyaman, merasa tidak indah, tidak sesuai dengan seleranya, biasanya ini tidak akan tumbuh jadi cinta. Yang bisa menumbuhkan cinta itu ya ketika kita mengenali hal-hal yang indah berkenaan dengan sesuatu. Jadi rumus awalnya ini. Cirinya orang yang mencintai juga adalah mencintai yang dicintai oleh Allah. Jadi menurut Imam Ghazali, mencintai Allah itu berarti juga harusnya mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai orang-orang bertakwa, mencintai para kekasih Allah. Bahkan mungkin ya kita harus mencintai siapapun. Karena Allah ini kan Maha Rahman, Maha Rahim. Dia mencintai semua makhluknya. Kalau rumusnya adalah mencintai Allah berarti mencintai yang dicintai Allah, berarti ya memang kita dituntut untuk hidup dalam cinta kasih. Untuk hidup dalam cinta. Itulah mengapa mungkin belakangan kita sering dengar mari kita hidupkan Islam yang rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin itu kan rahmat, rahman, rahim. Itu kan hakikatnya cinta yang meluap-luap mendalam.
Mari kita hidup dalam koridor di jalan cinta. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah, tidak ada kesempatan bagi kita untuk membenci apapun, apalagi itu makhluknya Allah. Karena Allah sangat mencintai semua ciptaan. Rumusnya menurut Imam Ghazali, mengapa sih kok harus begitu? Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun. Karena yang dicintai orang yang kita cintai, itu juga kita cintai. Ya kalau kita cinta pada misalnya istri suami kita, itu kan kita juga mencintai keluarganya, mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya dan lain sebagainya. Li anna mahbubal mahbubi mahbubun. Wa rasulal mahbubi mahbubun. Dan utusan dari yang kita cintai, ya kita cintai juga. Ini maksudnya Rasulullah. Jadi jangan ngaku cinta pada Allah kalau kita tidak cinta pada Rasulullah. Wa muhibbul mahbubi mahbubun. Bahkan orang-orang yang juga sayang mencintai yang kita cintai, itu juga kita cintai. Jadi utusannya juga kita cintai, orang-orang yang mencintainya, dan yang dia cintai juga semuanya kita cintai. Kalimat mahbubnya banyak sekali. Dari cinta ke cinta. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun. Wa rasulal mahbubi mahbubun. Wa muhibbul mahbubi mahbubun. Jadi yang dicintai oleh yang kita cintai, itu harusnya juga kita cintai. Utusan yang kita cintai, bukankah juga harus kita cintai? Dan orang-orang yang mencintai, yang kita cintai, itu pun juga kita cintai. Berarti ya memang Islam itu agama yang penuh cinta. Dari cinta ke cinta. Yang puncaknya, porosnya satu-satunya ya cinta kepada Allah. Baik.